PON ini tuh yang ditunggu-tunggu sama papaku kan. Papaku pengen banget dapat emas gitu. Ya udah, pas aku kepilih seneng banget. Terus pas PON kemarin aku berhasil ngedapetin emas sama perunggu, itu aku langsung shock, nangis, langsung keinget papa. Goalsnya ya gitu ya. Akhirnya goals aku kecapai. Hai Venusian, balik lagi bareng aku, Syafira Salsabila, dan juga Dan saya Anang Fajar. dalam Tintalk News Podcast. Nah, kita ini udah sampai episode ke-12 kalau nggak salah. Tapi Udah kalau banyak mungkin deh. banyak lah ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu apa sih Pintalk itu? Pintalk itu adalah program podcast dari Pinus.com yang akan membahas topik menarik di setiap minggunya ya, Fir. Betul. Dan hari ini spesial banget nih Kak Anang, Iya, karena udah kelihatan dong kelihatan ini dong nih. kita mau bahas apa. Dari medali-medali di meja ini banyak banget. Ada medali emasnya. Ada loh. emasnya juga. Wah. Keren banget. Siapa Ini sih biar langsungnya hari ini? Ini ada Kak Gabriel. Gabriel Permatasari. Halo. Oke, Kak Gabriel. Aku panggilnya kakak Pak Ade sih, dia mau aku. Waduh. Berapa sih umurnya kalau boleh tahu? Aku 18 tahun. Oh, 18. Tapi ini udah sebanyak ini loh 18 tahun. Kamu masih ngapain 18 tahun? Masih pacaran. Oh, masih pacaran. Oke. Oke, Kak Gabriel dipanggilnya apa sih? Abil. Abil, oke. Emang ya, dasarnya tuh kalau yang namanya Abil tuh pasti cakep orangnya. Oh iya? Waduh, terbukti ini. Oh ini salah Masya contohnya ya? Allah. Temanku pun ada yang namanya Abil, dia cakep juga. Oke, jadi kalau mau anak nama Abil pasti cakep gitu ya? Iya. Oke, Abil sebelumnya bisa diperkenalkan dulu diri dan latar belakangnya mungkin biar Nusian lebih mengenal Abil, silakan. Oke. Halo, nama aku Gabriel Permatasari. Aku biasa dipanggil Abil. Aku itu atlet renang indah DKI Jakarta. Atlet renang indah. Itu loh yang suka nyelam ke atas nari. Yang dance gitu iya, ya? di kolam. Kelihatan, lihat dong. Berotot ya, say. Waduh. Badannya- Megang nggak sih? Boleh megang nggak? Mau kayak gitu? Keren. Mau kayak gitu? Workout makanya. Ya, apa daya Jangan aku, Mas. ngemil mulu. Iya. Oke, Kak, kalau boleh tahu nih. Kan sekarang umurnya 18 tahun ya. Berarti untuk mencapai seorang atlet itu pasti udah lama banget dong. Dari mulai kapan sih? Aku mulai berenang tuh dari kecil, dari TK, umur 5 tahun. TK bisa berenang. Udah dipaksa sama papa soalnya. Oke. Abis itu aku masuk renang indah umur 8 tahun. Wah, awalnya kayak renang biasa ya? Iya, awalnya aku renang biasa dulu dari umur 5 tahun. Itu les? Enggak, sama papa. Oh, oke. Sama papa aja. Otodidak berarti ya? Iya. Nah, habis itu umur 8 tahun baru aku masuk renang indah. Baru Sampai masuk sekarang. renang indah. Berarti total sekitar berapa tahun ya? 12? 11. Iya. Berarti Iya, hampir kayaknya. 80% hidup Kak Abil ini Di air nggak? Iya, Ikan. air. Keren. Oke, yang membuat Abil tertarik sama dunia renang sampai akhirnya bisa, oke deh, gue kayak mau berkarir di renang indah nih, apa sih? Keren sih olahraganya. Beda sama yang lain gitu. Enggak, karena kan bisa dibilang kan untuk kayak renang indah ini kan di TV kan jarang disiarin, sorry itu saya ya gitu, Iya. terus kurang populer Iya. mungkin sebagian orang, tapi kok kenapa bisa membuat Abil tertarik gitu? Apakah ngeliat referensi dari mana gitu? Lihat, kan aku kalau dulu pas renang biasa nih, itu di kolam sebelah tuh ada yang latihan renang indah dan diangkat-angkat. Terus aku dalam hati aku kayak, aku kepengen kayak gitu. Boleh nggak ya nyoba gitu. Akhirnya minta sama papa, boleh nggak masuk renang indah? Boleh, gue coba aja. Ya udah akhirnya Dukung tuh. ngedukung. Terus aku juga seneng di renang indah. Oke. Kak, kan sebelum kita lanjut pembahasannya tentang renang indah nih, boleh gak aku tahu kesibukan Kakak selain sekarang mungkin latihan sebagai atlet itu apa lagi? Ada hobi lain mungkin? Enggak. Paling sih kemarin sekolah aja. Oh, baru lulus SMA ya? Iya. Baru selesai SMA. Terus saya SMA udah segini prestasinya, wah. Keren Iya. banget. Terus sekarang jadi fokus dulu ke itu, ke karir Iya. di renang ya, renang Di indah. renang. Oke. Sama puasa program latihannya Masih apa? sama. Masih sama? Masih. Jam berapa sih kalau boleh tahu latihannya? Kalau lagi puasa? Jam 4 sampai buka puasa. Oh, tiap hari tiap hari. di Wow. Senayan. Iya, benar. Nggak ada liburnya? IGB. Satu minggu nggak ada libur? Minggu libur. Minggu libur? Oh, ada liburnya ya? Ada. 1 hari doang tapi.
Nah, pada saat awal kakak terjun ke dunia renang indah, itu kan pasti kita butuh adaptasi ya, dan pasti Iya, udah pasti. gampang juga gitu kan. Apakah pernah nggak sih kayak ngerasa kesulitan gitu buat adaptasinya? Pernah lah. Apa tuh Pasti. kendalanya? Kesulitannya apa? Kayak apa ya? Ketinggiannya mungkin water levelnya kan Oke. kepalanya kan di bawah ya. Terus Iya, tuh iya. kaki harus naik. Nah itu lumayan susah sih awal-awal. Aku nggak naik-naik masalahnya. Berarti kebalik gitu ya? Iya. Wow. Itu tuh biasanya butuh waktu berapa lama sih dari misalkan kita pertama kali masuk sebagai daftar, misalkan di sebuah klub nih kita daftar jadi salah satu Atletnya. gitu kan. Itu tuh apakah kita langsung diajarin trik-trik renang indahnya, Seleksinya atau panjang nggak misalkan sih kita gitu? belajar yang dasar dulu, misalkan kayak gaya dada, gaya apa gitu kan. Kalau yang awalnya udah bisa berenang 4 gaya, kayak bebas, dada, kupu, Oh, punggung. itu basicnya tuh? Itu basic itu udah harus bisa kalau Oke. masuk renang indah. Nah, kalau udah bisa 4 gaya itu, nanti awal-awal kita diajarin basicnya dulu. Kayak ngambang yang bener gimana, terus water treatment pakai satu tangan tuh gimana. Habis itu belajar ngerasain feel air gimana, sekalinya di dalam air tuh Oke. gimana biar kita bisa Bisa stay bonding di- ya sama airnya. Nggak gitu juga, nggak berunding. Ya gitu deh pokoknya diajarin basic dulu. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama dari kita adaptasi sampai kita bisa dikatakan mengikuti pelatihnya, udah bisa gitu? Kalau rutin setengah tahun juga udah bisa. Setengah tahun, tapi lama juga setengah Iya tahun. sih. Lumayan. Lumayan. masa Kalau tahun. Kabil waktu itu butuh waktu berapa lama? Dari pas masuk, nih, kan udah ada dasar kalau udah bisa renang, kira-kira butuh berapa lama sampai akhirnya bisa mengikuti instruksi pelatih gitu? Agak lupa ya, udah lama banget ya. Kayaknya 2014. Iya, karena udah berbakat dan ada Iya, minatnya sendiri, jadi kayak udah ada semangat sendiri gitu. Betul. Nah, ketika ada satu koreografi nih dari pelatih, itu penerapannya di darat dulu atau langsung di air gitu? Kan nggak mungkin dong ngomong di air gitu. Maksudnya gimana tuh sampai bisa jadi koreo gitu? Biasanya kalau kayak gitu tuh kan pelatih ngasih gerakan di darat dulu biasanya. Di darat, habis itu kita udah bisa di darat nih, udah lancar, baru kita cobain di air gitu. Misalnya beda banget ya, kayak misalnya mau buat formasi di darat kan tinggal jalan gitu. Kalau di air kan Kan beda lagi. beda lagi gitu. Tapi biasanya kita juga langsung di air. Oh gitu. Jadi kita merubah posisi di air, ngerubah gerakan di air tuh biasanya kita langsung di situ kalau udah mepet banget waktunya. Berapa orang sih grupnya kalau renang indah itu? Satu tim 8 orang. 8 Tapi orang. kalau tampil nggak selalu 8 orang kan? Kalau nggak Atau, salah ada solonya atau juga minimalnya gitu. Tergantung pertandingannya sih, dia mau ngasih kuota berapa. Ah. Biasanya sih kita tetap 8 orang. Kan di renang ini ada 3 kategori ya. Oke, Ada oke. solo, duet, sama tim. duet. Solo itu Oke. yang sendiri, Sendiri. kalau duet yang berdua, kalau tim yang Berdelapan. rame-rame. Berdelapan. Iya. Itu kan pasti setiap ada pertandingan punya koreografi yang beda-beda ya. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai akhirnya semua tim bisa hafal koreografi? Sampai siap tampil gitu ya. Ya, tampil. Untuk siap tampilnya sih 2 bulan, 2 bulanan. 2 bulan. Jadi sisanya itu ngematengin ya. Iya. Enggak, kalau buat ngematengin itu 2 bulan. Kalau koreografi kelar 1 lagu itu 2 minggu. 2 minggu. Heeh. Tapi kalau udah jadi atlet 2 minggu mantep loh. Keren sih. Iya keren gitu. Oke, Bil, kamu kan katanya sangat menunggu-nunggu momen untuk dipanggil untuk turun di PON nih. Iya. Terus sampai akhirnya itu kesampaian, tercapai dan bahkan dapat medali emas sama perunggu ya. Iya. Nah, itu bisa diceritain nggak tuh? Momennya gimana saat dapat momen ketika kamu dipanggil untuk terjun di PON sampai akhirnya dapat perunggu. Oke. Aku kan nunggu PON ini 9 tahun ya. Lumayan Aku ya. iya, lumayan lama. Soalnya aku pertama kali juga ikut PON di 2016. Oke. Itu pertama kali aku masuk Latda. Jakarta. Oh, Jakarta, Ah. buat Jakarta. Tapi di 2016 itu ada suatu masalah, jadinya DKI ngundurin diri. Jadi aku Oke. gagal turun. Oke. Padahal aku persiapannya udah 2 tahun. Wow. Itu aku udah izin sekolah segala macam tapi harus batal. Nah, habis itu di PON 2021 kemarin alhamdulillah aku kepilih lagi. Aku turun di tim sama duet. Oke. Nah, PON ini tuh yang ditunggu-tunggu sama papaku kan. Oke. Papaku pengen banget dapat emas gitu. Ya udah, pas aku kepilih seneng banget. Terus pas PON kemarin aku berhasil ngedapetin emas sama perunggu,
itu aku langsung shock, nangis, langsung keinget dapetin papa. goals-nya ya gitu ya. Akhirnya goals aku kecapai. By the way, setelah itu saya berarti orang tua Kabil dua-duanya udah Ya, nggak udah ada. Gimana perasaan Kabil ketika Kabil bisa meraih dua Medali. impian Kabil, 2 medali yang mungkin itu juga menjadi impian ayah dan ibu Mendiang Kabil. ayah ya. Gimana perasaannya? Sedih. Sedih. Mixed Sedih feeling lah ya. banget. Iya. Sedih, senang, terus juga nggak percaya bisa dapet itu. Iya. Terus juga ngebayangin gimana ya perasaan papa ya kalau masih ada gitu. Iya. Terus aku dapat emas gitu. Yang pastinya pasti bangga Masih banget. bangga lah ya, ibaratnya impian sang ayah Iya. dikabulkan sama sang anak. Bohong lah kalau nggak bangga gitu. Aku aja orang lain yang baru Iya. kenal nih sekarang di sini dengar ceritanya, wow, luar biasa. Ini bangga PON sekali. Papua berarti ya? Iya, Papua. PON Papua. Butuh waktu berapa lama sih Kak pas mau ikut PON Papua ini? Kita persiapannya kurang lebih 1,5 tahun. Setahun setengah. Itu berarti yang disiapin tuh latihan. Iya, latihan-latihan terus. Oke. Tadi Abi bilang turun di duet sama kelompok. Iya, Kenapa nggak solo? karena nggak dipilih. Tapi Ada senior aku tapi lagi. pengen nih one day itu tampil di solo. Pengen sih. Dan sekarang udah percaya diri untuk solo. Sebenarnya sih belum ya. Karena kan solo tuh sendiri ya. Terus juri cuman ngelihat aku Iya. doang. Jadi rada-rada masih grogi gitu. Tapi aku sempat lihat juga sih di TikTok Kakak, ada kan? Kakak sempat Ada. ada tampil yang apa? Solo. Heeh. Itu dapat Itu dapat apa? dapat perak. Perak. Heeh. Oh, keren. Berarti udah mulai terasah lah ya Iya. PD-nya gitu ya buat Iya, tampil di event lebih besar gitu. Nah, balik lagi ke PON nih Kak. Kan semua orang tahu ya kalau kita para atlet yang mau ke PON tuh susah dan banyak banget dan panjang banget Sesi seleksinya. panjangnya ya. Betul. Dan gak semua orang bisa di sana Iya gitu. betul. Kira-kira apa sih kesulitan yang Kakak hadapin ketika Kakak mengikuti PON? Mental diri sendiri sih. Soalnya kan latihannya Masya Allah beratnya kan ya. Apalagi pelatihnya dari luar. Oh, itu dari luar. luar Kita pelatihnya. kita pakai pelatih asing dari Jepang. Oke. Mental aja sih. Mental aja. Nah, bukan sama diri mental. sendiri, ngelawan diri sendiri. Terus kayak ngeliat orang juga kali ya. Mm-mm. Lawan. Ada berapa provinsi yang ikut waktu itu? Aduh, ada 5 daerah nih kalau nggak Sama salah. daerah. Heeh. Oke, renang ini. Dari semua lawan yang paling terberat tuh dari daerah mana? Saat Semuanya. itu? Semuanya berat. Semuanya Semuanya bagus-bagus. Kalau udah masuk PON pasti Pasti udah bagus pasti banget. yang nih. sudah terbaiknya ya. Iya, udah terbaik di daerahnya kan. Tapi kan dibuktikan dengan dapatnya medali emas Ini dan buktinya gitu. berarti ya memang DKI Jakarta yang terbaik. Weh, mantap. Iya, mantap. Oke, nah aku kan sempat lihat juga kamu sempat mengikuti di yang apa tuh Singapura Swimming Internasional Artistic ya? yang gitu. Itu tuh event rutin ya kalau nggak salah. Apa? Iya, itu biasanya setiap tahun ada ya sebelum corona ya. Oh, sebelum Oh, corona. Sebelum Nah, corona oke. itu setiap tahun ada Singapura. Jadi DKI itu setiap tahun pasti pergi ke Singapura. Setiap tahun. Tahun ini mau berangkat ke sana juga. Tahun ini belum tahu sih. Oh, oke. Heeh. Karena masih ada kendala mungkin pas Iya. pandemi kali ya. Iya mungkin. Jadi belum tahu. Oke. Nah, kan setahu aku sih. Logis saya. Kan kalau yang namanya atlet itu kan dia pasti latihan terus ya. Kakak kan masuk di klub kan, sebuah klub gak sih? Iya awalnya klub. Oh, Kak Ari. Pelatnas berarti itu kan ya? Enggak beda. Oh, beda. Oh, Kalau beda. pelatnas itu kan udah perwakilan Indonesia. Oke. Kalau aku sekarang masih pelatda, masih Pelatda. perwakilan daerah. Oh, berarti masih membawa bendera Jakarta gitu. Iya. Nah, itu tuh apakah latihannya itu kita tiap minggu terus ketika mau ada pertandingan doang atau misalkan gak ada pertandingan pun tetap latihan? Tetap ya? Tetap tetap. latihan. Nah, kita tuh di luar pertandingan kan juga ada show atau perform gitu. Misalkan ada kayak acara pembukaan hotel atau acara apa gitu, pembukaan apa-apa. Acara off air berarti. Jadi diundang ke Acara off acara air juga. istilahnya. Iya, biasa kita diundang-undang. buat- Nyambi ya saya. Nyambi. Set job ya. Lumayan lah dapet duit kan. Bener. Oh, baru kepikiran loh. Ada baru tahu loh. Baru tahu ternyata Renang Indah yang kita notabene taunya olahraga ternyata bisa Bisa buat jadi set job. iya Jadi set job nggak cuma buat kameramen ya. Gitu. ya buat atlet juga Nah, ternyata. berarti kalau dari turnamen renang indah itu sendiri, sebenarnya yang jadi penilaian juri itu apa aja sih sebenarnya? Ada kekompakannya, terus ada tingkat kesulitan gerakannya,
Terus ada ekspresi wajah. Ekspresi juga ya? Dinilai juga. Ekspresi dinilai. Kelihatan ya? Kelihatan dong. Sama lagunya cocok atau enggak, terus gerakan sama lagu tuh cocok atau enggak gitu. Feel-nya dapet atau enggak sama lagunya. Oh, Nah kalau gitu berarti kalau kayak dari lagu, gerakan itu semua dari advice-nya pelatih atau semua tim juga ikut terlibat ya? Awal-awal kita dari pelatih dulu sih. Oh ngasih Ngasih pancingan ya? Iya. Terus kalau misalkan dari pelatih kita yang nggak bisa, baru kita ngasih opsi ke pelatih oke. gitu. Oh, pantesan waktu itu aku pernah lihat juga pada pakai lipstick ya kan, Iya. pada pakai halis. Wow. Kita kalau tanding make up-nya rada-rada menor. Berarti pakainya waterproof ya? Iya, waterproof. Tapi untungnya. terus kayak suka pakai apa, gelatin juga ya? Iya, pakai Itu buat gelatin. apa sih gunanya gelatin? Biar kita kan kalau pertandingan nggak boleh pakai cap renang sama kacamata renang. Nggak boleh pakai kamera renang, nggak boleh. Kacamata nggak boleh? Nggak boleh. Wow. Nah, berarti saat nyelam di air tetap Tetap buka mata. Tapi kalau latihan pakai dong. Kadang-kadang nggak pakai juga. Hah? Pergi dong. Kan supaya kita apa ya? Terbiasa gitu. Terbiasa. Oh, aku kira pakai kacamata loh. pakai kacamata aja sulit ya, apalagi nih kalau pakai Oh, kacamata. Oke, jadi gelatin tuh buat biar diem rambutnya. Iya, biar rambutnya nggak kemana-mana. Oh, iya sih ya. Biar Kalau steady renang ya, tuh biar steady. pakai apa? Iya, iya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, aku tuh penasaran, ini aku pribadi ya. Itu air tuh masuk pernah ke hidung nggak sih? Keselak. Iya, karena kan dia kan ada Iya, loncat. iya, iya. Pernah. Pernah. Nah, Tapi dia pakai itu ya? Pakai iya, kita kan pakai alat nose clip. Ada namanya nose clip, itu buat penjepit hidung. Jadi kalau kita kepala di bawah nggak bakal kemasukan air. Tuh. Kalau Tapi nggak pakai ya udah sakit. Iya sih. Pernah nggak sih pas puasa ketelan gitu air? Kayaknya sering deh. Sering. Tapi itu kan kalau semisal kita kayak berenang bisa kan ngambil napasnya pas di atas ya, itu juga sama gitu. Iya. Oh sama berarti Iya, ya. masa ngambil napas di air? Bodoh Di juga. dalam air? Gimana? Oke Berarti oke itu oke. rata-rata untuk di dalam air tuh berapa lama sih dalam satu lagu? Kita biasanya sih pernah sampai 1 menit, Hah? Satu menit? sampai Menit 12 lumayan. kali 8. Tuh agak 47 sampai 12 kali tuh biasanya kayak gitu. Itu udah anget banget sih di bawah. Tapi udah biasa sih, kalau udah biasa ya aman. Oke Kak, dari sebuah pertandingan yang Kakak ikutin, dari berbagai Banyak banyak nih turnamen medali yang Kakak ini. dapetin, mana yang paling berkesan? Pasti yang ini dong. Selain pon deh gitu. Kalau pon, Iya. kalau pon, Iya, kalau udah pon pasti kalau pon tanya, sih. cuman dari yang selain pon deh, yang mana yang paling berkesan? Yang berkesan ya? Atau mungkin turnamen pertama kali gitu? Yang berkesan sih pas ini ya, pas mamaku nggak ada, itu kan pas banget aku mau tanding di Hong Kong. Itu medalinya nggak aku bawa. Oke. Jadi aku di Oh situ ini masih ada lagi? masih ada lagi di rumah. Udah banyak Meja padahal. udah nggak muat mejanya. Terus? Aku waktu itu di Hong Kong dapat 2 perak 1 perunggu. Itu pas mamaku nggak ada. Itu juga yang paling berkesan sih. Karena lagi masalah, Berduka ya. dapat masalah musibah, terus bisa ngasilin yang terbaik juga. Pas hari H-nya berangkat atau Hamil 5 jam mau berangkat. Hah? hamil 5 jam? Oh my God. Hamil 5 jam berangkat. Iya. Berarti saat Mama Sari nggak ada, kamu nggak di Indonesia? Aku cuman ikut mandiin doang, habis itu aku langsung ke airport. Ya Allah. Wah. Langsung pergi. Jadi ya pantas sih dapat ini ya, karena emang perjuangannya juga luar biasa ya. Perjuangan dan motivasinya juga Kok jadi malah aku yang mau nangis ya? Padahal dia yang mengalami biasa Milo. kebiasaan emang nih. Si Oke, paling oke. melo emang dari kantor juga. Tapi tidak sampai menangis kok. Oke. Oke, Kak, setelah mungkin Kakak sekarang kan udah lulus SMA nih, dan sekarang mungkin lagi fokus ke dunia renang Renang indah indah ini. ini, ya. Kira-kira selain itu apa sih rencana Kakak ke depannya? Apakah akan Goals-nya terus? di luar renang ini Iya. ada nggak? Goals di luar renang. Iya. Belum ada. Ada sih, aku pengen jadi konten kreator. Konten kreator. Iya, Oke. di TikTok juga itu, saya aktif ya. Iya. Makanya aku melihat, wow, ini kayaknya bisa jadi narasumber. Oh itu. Iya, itu asal-usulnya. Terus lulus SMA ini mau lanjut ke studi lain atau gimana? Masih bingung sih, takutnya kalau aku kuliah bentrok sama latihan. Nah. Sedangkan aku bentar lagi mau fokus buat PON. Oke. Oh, pon lagi. Iya, tahun depan ada PON lagi di Aceh. Iya. Oke. Di Medan. Oh, Ini beda. beda. Apa namanya, itu persiapannya bisa kita 3 bulan tesnya dulu, jadi masa 3 bulan saya nggak kuliah gitu, takut. Jadi Berarti masih banyak pertimbangan-pertimbangan ya. masih ditimbangin deh.
Berarti yang paling dalam dekat ini pertandingan selain PON apa tuh Kak yang paling dekat? Bulan Juni nanti. Bulan Di Juni? mana tuh? Di sini, di GBK. Oh di GBK. Itu antar apa? Antar Nasional. nasional. Itu festival akuatik. Festival Akuatik. Tetap bawa Jakarta. Iya, bawa nama Jakarta. Soalnya itu babak kualifikasi pertama buat PON nanti. Oh, tetap jadi ada seleksinya. pemilihan lagi. Iya. Tapi udah pasti kepilih lah. Amin. Yakin sih, yakin sih. Ya. Amin. Oke, kira-kira apa sih harapan Kak Abil untuk karir Kak Abil di dunia renang indah ini? Harapan aku sih semoga aku bisa ngecapai goals aku yang satu lagi. Apa Aku tuh? pengen banget masuk pelatnas. Amin. Pengen banget Ini kayak mewakilin tinggal nunggu waktu Indonesia, aja sih kalau iya. pelatnas sih gitu. Amin. Semoga ada. Jadi bisa bawa nama Indonesia pas SEA Games atau Asian Iya. Games. Iya, Itu iya. goals aku banget dari awal aku masuk renang indah gitu. Oke. Oke, kalau bicara soal harapan untuk renang sendiri di Indonesia apa? Renang indah. Semoga lebih diperhatiin lagi aja. Nah ini Iya, betul. diperhatiin tuh kayak Iya. mengundang banyak pertanyaan tuh. Emang sejauh mana sih support pemerintah khususnya PRSI buat cabang ini? Udah sekarang menurut kamu udah ideal kah atau masih kurang gitu? Silahkan dicurhatin. Masih kurang sih. Masih kurang. Dari segi apa ya tuh? Dari Eventnya atau prasarananya mungkin? Iya, Oh, prasarananya. Kita susah banget dapat kolam buat latihan. Oh, jadi gak ada kolam khusus gitu ya? Enggak. Berarti nyampur sama kolam biasa? Nyampur sama cabur-cabur yang lainnya. Ha-ha. Oh gitu. Kayak apa tuh lompat apa sih? Polo Iya, gitu-gitu. kita biasanya Lompat gabung indah, sama polo loncat nyampur ini. tuh. Ha-ha. Berarti Semoga ya. harusnya ada kolam khusus itu sesuai caburnya dibedain gitu kayak renang sendiri, polo Iya. sendiri gitu. Pokoknya Biasanya sih ada kayak gitu kalau mendekati pertandingan. Kayak kita dikasih prasarana, tapi pas mau mendekati aja. Oh, jadi udah musiman. kelebihan. Semoga ya setelah ini pemerintah Didengar ya biasanya sama juga pemerintah mendengar keluhan Iya. para Atlet-atletnya. atlet renang indah dan diperbaikin ke depannya. Oke, sebelum kita closing bisa diceritain nggak? Ini medali apa aja sih yang tadi kita udah tata di sini? Kalau yang ini kan udah tahu Ini mas. udah jelas nih ya, dua Iya. ini PON Papua gitu. Ya, ini Mas Perunggo. Kalau ini Ini sih semuanya aku pilih yang pertandingan kemarin, tahun kemarin. yang baru-baru. Ha, yang Baru-baru. baru-baru. Oh ini yang baru-baru yang setahun pun bisa dapat sebanyak tahun ini. bisa dapat berapa ya? Setahun, renang ini tuh setahun bisa dapat, alhamdulillah dapat banyak medali. Harusnya aku mintanya Kak bawa semuanya aja ya. Nggak muat. Nggak muat nih, gini, nggak muat nih. Wah, Di rumah tuh masih ada 50 lebih. Hah 50? wow, 50 lebih. Iya. Kalau yang ini putih apa ini Kak? Itu silver. Oh silver. Yang ini Emas. emas. Asli. Oh. Aku nggak tahu asli atau enggak. Tapi Jadi kalau jual pon kayaknya, kalau pon kayaknya sih asli nih pasti. Iya kayaknya dah. Ini kayaknya ada aja nggak yakin. Aku tuh nggak tahu kalau medali emas tuh beneran emas atau Nah, mungkin ada enggak. yang tahu cara bedain emas asli sama palsu gimana teman-teman? Pokoknya aku itu sih Digigit ya? Katanya kalau gigit asin ya, iya nggak sih? Katanya kalau dilempar, jadi napaknya lurus lagi gitu. Iya, itu mah Ya. sepatu dong. Waduh. Hati-hati sih Kak, kalau pulang dari sini langsung ambil. Iyalah. Kita ada yang ambil nih. Iyalah. Oke, itu dia ya Kanang ya. Gak kerasa. Ngobrolnya sama Kita Kabil di sini. Iya, seru banget ya. Dan mungkin next Kak Abil boleh kali ya diundang buat program lain. Oh iya, karena Boleh di dong. Finish.com banyak banget Iya, program. banyak Selain Pintok program. ada ke Depi. Juga undercover juga. Sisi gelap. Ada. Renang indah gimana ya? Iya, renang indah kita Oke. bisa kita kulik buat apa tadi katanya ada nomor request ya? Kedai Pinter ya? Pinter. Kabil mau diundang kemana tadi? Kedai pinter Kedai katanya. Pinter ya? Ya karena kan di channel kita tuh ada Kedai Pinter, ada Pinhole mungkin mau ajak jalan-jalan makan-makan Kabil ya kan? Waduh. Boleh. Terus ada apa lagi? Ada Masih undercover. nggak undercover dong. Oke, itu dia Pinusian Iya. episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Abil Terima sudah kasih bersedia. Abil udah Sama-sama. datang, udah berbagi cerita di sini dan Penusian juga sama. selamat berpuasa, semoga lancar ibadah puasanya. Marhaban ya Ramadan. Belum ya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Penusian.com dengan komen, like, dan subscribe ya Fir. Betul. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.